Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita telah sampai di minggu terakhir bulan September tahun 2020. Yang walaupun sulit, saya percaya kita boleh memaknainya sebagai waktu-waktu, sebagai masa di mana Tuhan tetap menyertai kita. Ayat firman Tuhan pada minggu ini adalah Yeremia 15 ayat yang ke-16. Dikatakan, engkau berbicara kepadaku dan aku mendengarkan setiap perkataanmu. Aku milikmu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, karena itu perkataan-perkataanmu menyenangkan dan membahagiakan aku. Saya percaya hari ini kita dilatih untuk terus ada di dalam kebenaran firman, memperkatakan firman, dan bahkan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Saudara dan saya menjadi Injil yang terbuka, berita baik, kabar baik bagi semua orang yang melihat dan berinteraksi dengan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari tetap setia, tetap tekun, tetap ada di dalam perjalanan ini bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang telah menebus kita, Dia yang mati di atas kayu salib, Dia juga yang memampukan kita untuk setiap kita boleh menghidupi kesempurnaan, keserupaan ini bersama dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Ingat, jangan lupa protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air sabun, dengan air yang mengalir sesering mungkin. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara, di masa-masa pandemi ini, kita adalah orang-orang yang dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan kita melakukan disiplin diri dan protokol kesehatan dengan ketat. Jangan lupa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ragawi, pastikan kita mendaftarkan terlebih dahulu dengan melakukan pendaftaran melalui 3 cara, yaitu scan QR atau barcode yang ada di layar, dan juga melalui call center, juga melalui radio Sejahtera FM. Saya percaya apa yang kita kerjakan hari ini, baik yang ada di rumah maupun kita yang ada melakukan ibadah ragawi, saya percaya Tuhan melihatnya sebagai sebuah kebenaran. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah membangun personal devotion, persekutuan pribadi dengan Tuhan, persekutuan bersama dengan orang-orang percaya yang lain. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Mari kita terus menjadi murid Kristus dan memuridkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Adapun pengumuman sepekan yang saya bisa sampaikan melalui kesempatan ini, kita akan tetap mengadakan MCB setiap hari Rabu dan juga doa malam setiap hari Kamis. Ingat, hari Kamis doa malam maupun MCB dilakukan secara online melalui YouTube channel dan Facebook Diaspora Sejahtera Official. Dan khusus untuk hari Kamis, mari kita tuliskan pokok-pokok doa, bukan tentang kita, tapi apa yang kita bisa doakan buat saudara, kerabat, bahkan kenalan kita. Saya percaya melalui tindakan iman kita, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengarkan juga melalui radio Sejahtera FM, doa puasa hari Sabtu, dan juga YouTube channel Diaspora Sejahtera Official. Dan juga hari Sabtu sore akan ada Diaspora Generation bagi anak-anak muda, dan hari Minggu seperti kita ketahui ada ibadah ragawi dan juga ibadah secara online pukul 9 maupun pukul 4 sore. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kita patut bersyukur pada hari ini kita boleh kembali menghampiri tata kasih karunia Allah. Walaupun dalam suasana pandemi, namun kita sungguh-sungguh kita rindu untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk itulah pada hari ini mari kita bersama-sama untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami akan membacakan firman Tuhan yang kami ambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Kalaupun hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami semua untuk kami boleh menghampiri tata kasih karunia Allah. Bagi ada di dalam ibadah ragawi yang ada di rumah kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Namun sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, sudah koleakan kami, kekudusan kami, sehingga hari ini Tuhan setiap kami boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati lawatan Tuhan, boleh menikmati kejamahan Tuhan, oleh firman Tuhan yang akan kami terima pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan saat ini kami membuka ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita semua boleh bangkit berdiri sekali lagi, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kami minta untuk boleh bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Bapak kasih Tuhan. Kita tinggalkan masa yang telah lalu, apapun yang terjadi, bisa jadi kita arah tujuan kita kepada Tuhan Yesus. Katakan bersama, berkat yang telah lalu, arah tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Yang meringkangi, ku mau setia dan panggilanku, Engkau sanggup menjaga langkahku, karena janji-Mu ku percaya, Kau yang menggunakan pekerjaanku. Amin. Sekali lagi katakan, telah lalu, arah pada tujuan, langkahkan semua beban yang berisu. Amin. Mari sampai akhir, tanggalkan semua beban yang merimpangi. Ku mau setia
Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebentar kami mau diam Tuhan, duduk di dalam hadirat-Mu ya Allah. Bersimpuh di kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan segala kerinduan hati kami Tuhan. Bukan karena rutinitas Tuhan. Namun benar biarlah kami saat ini datang dengan segala kerinduan hati kami. Untuk kami boleh menikmati hadirat Allah. Menikmati hadirat-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Yesus. Ya Ya Yesus. Mari Engkau yang rindu katakan. Kerinduanku selalu dekat-Mu Yesusku. Kaulah Masmurku. Telah ku kecam, telah ku lihat kemurahan-Mu melimpah atasku. Kepuasan-Ku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Ini hati kami yang membutuhkan kerinduan-Mu selalu dekat-Mu Yesus. Kaulah Masmurku. Telah ku kecam, telah ku lihat kemurahan-Mu melimpah atasku. Kepuasan-Ku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Sekali lagi dari awal, biar jemaat Tuhan pujikan pujiannya. Mari kau yang kita katakan. Inilah jemaat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang rindu Tuhan. Ya. Ya. Bersama berkata, kepuasan berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau di dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasan-Ku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasan-Ku. Mari perlahan kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Ya Ralaba Syakara Ramasu. yang berharga Lebih gemilau dunia.
tempat termulia. Angkat tangan bersama berkata, kekuasaanmu, ya, inilah kekuasaan hati kami Tuhan, selalu berada di dalam hadirat Yesus. Yeah. Oh, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung di tempat termulia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung di tempat termulia. Yesus ku sanjung, Yesus ku sanjung di tempat termulia. Mari kita sembah Dia Yesus. Mari bersama kita nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Yesus. Kami sungguh rindu haus dan lapar akan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Baik saudara yang di rumah, shalom. Senang sekali kita bisa hadir di tempat ini di tengah situasi yang serba terbatas ini. Kita bersyukur kalau kita boleh masih bisa beribadah. Amin. Itu sebabnya ketika kita masih bisa beribadah, mari beribadah dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah keterbatasan ini cari hadirat Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan ketemu dengan Dia. Amin. Karena Dialah sumber kekuatan kita. Di tengah situasi apapun juga Bapak Ibu Saudara, di tengah apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Di tengah situasi yang sulit ini, saatnya ini sudah mendekat Bapak Ibu Saudara. Sebabnya kita harus serius kepada Tuhan. Kalau kita serius sama Tuhan, Tuhan juga serius sama kita. Kalau kita tidak serius sama Tuhan, jangan coba-coba minta pertolongan Tuhan. Sebab itu, biar hari ini kita mau betul-betul serius. Kita ibadah, kita serius di hadapan Tuhan. Amin. Judul hari ini adalah hadirat Tuhan di tengah tekanan. Kita akan baca dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6 di depan sudah ada. Mari kita baca bersama-sama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan dan memperkatakannya, terlebih lagi melakukannya. Sehingga ada lagu untuk Mazmur 27 ini. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus,
Kau perlindunganku. Amin. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Setiap kita dalam musim-musim kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit. Kadang-kadang kita tidak melihat jalan terbuka. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi Mazmur 27 ini ditulis ketika Daud dalam kesesakan yang amat sangat. Dia berkata, Tuhanlah pembelaku. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, ada banyak respon kita sebagai manusia. Kadang kita mau berusaha melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Atau kadang kita pasrah, kita berputus asa. Tapi ada juga yang memilih untuk tetap berpegang dan berharap kepada Tuhan. Biar kita adalah termasuk hitungan dari orang-orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Dalam situasi apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Biar kita tetap menyembah Tuhan. Ketika kita hadirkan hadiratnya di tengah-tengah hidup kita. Di tengah-tengah keluarga kita. Maka dia akan turun tangan untuk menolong setiap kita. Seberat apapun persoalan kita. Kejar hadirat Tuhan. Amin. Itu sebabnya kalau kita bisa ibadah saat ini. Ibadahlah dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya kita mencari Tuhan. Mencari perkenanannya. Pertolongannya itu pasti Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengenal dia secara pribadi. Kita ini bisa gini. Kemarin dalam Efesus kita itu harus bertumbuh. Di dalam kasih karunia-Nya. Dan pengenalan akan Tuhan. Nah, bertumbuh ini kita bisa melalui iman kita. Pengenalan pada dia itu melalui setiap persoalan yang kita hadapi. Kita alami sendiri, kita kecap sendiri bahwa Tuhan itu yang menolong kita. Bukan kata orang, kata Ayub berkata. Ayub 42, sekarang aku tahu. Bukan karena kata orang, tapi karena aku alami sendiri. Ketika kita mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, maka dia akan mengenal kita. Dia akan serius dengan kehidupan kita. Ada dua hal saja yang ingin saya sampaikan dari Mazmur 27 ini. Yang pertama adalah nyatakan iman kita. Perkatakan firman Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara. Baik yang di sini maupun di rumah, perkatakan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan yang kita katakan itu dapat mengalahkan ketakutan dan kebimbangan kita. Berbicara tentang iman, Bapak Ibu Saudara. Dalam Ibrani dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman itu timbul apa? Karena pendengaran kita akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa kalau kita tidak punya iman, kita tidak berkenan di hadapan Allah. Artinya Tuhan itu lebih tertarik dengan iman kita. Amin. Dia tertarik dengan iman kita. Ketika ada perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun Bapak Ibu Saudara. Dia ngomong gini, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka apa? Aku akan sembuh. Dia perkatakan imannya. Dan dia mulai bertindak. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mulai berjalan, imannya mulai bekerja. Dan ketika dia menyentuh jumbai jubahnya. Minggu depan baru dia sembuh. Enggak kan?
Seketika itu juga dikatakan apa? Tahirlah dia, sembuhlah dia. Sampai Yesus berpaling. Siapa yang menjamah? Padahal ada banyak orang juga yang menjamah dia mungkin. Tapi karena iman dari perempuan ini, itu menarik hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, miliki iman yang teguh. Iman itu bukan tentang apa yang kita percaya. Ingat ya Bapak Ibu Saudara. Iman itu bukan tentang apa yang kita percaya. Misalnya kalau ada salib di sini, saya percaya salib, saya pegang, saya bilang aku pasti sembuh. Saudara pegang aja, saudara pasti tidak sembuh. Amin. Bukan apa yang kita percaya, tetapi iman itu tentang siapa yang kita percaya. Yang percaya katakan amin dan berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tentang siapa yang kita percaya. Itu sebabnya kekristenan itu bukan hanya sekedar kita melakukan ibadah Bapak Ibu Saudara. Tapi melakukan kehendak Tuhan. Melakukan firman Tuhan, itu kekristenan. Siapa kita percaya? Kepada Tuhan kita percaya. Bukan tentang apa yang kita percaya, tetapi kepada siapa yang kita percaya. Iman itu bukan formula. Jadi kalau kamu punya iman, ya kamu berdoa sungguh-sungguh enggak. Kalau kamu itu berbicara tentang roh kita, roh iman. Dari mana iman itu timbul? Dari sini, dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya perkatakan firman Tuhan. Ini enggak ada, tolong dibuka saja 2 Korintus 4 ayat 13, cepat saja. 2 Korintus 4 ayat 13. Perhatikan Bapak Ibu, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab itu apa? Aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Jadi, apapun masalah kita hari ini, percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, dan mulai perkatakan. Tadi kita sudah baca, Mazmur 27, ayat 1-3, itu pernyataan iman dari Daud, bahwa dia katakan begini, Tuhan, Engkau adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Ini pernyataan iman. Dia dalam keadaan terjepit, dikepung oleh musuh-musuhnya, ingin membunuh dia, tetapi dia berkata, Tuhan, Engkau adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Ngomong firman Bapak Ibu Saudara. Jangan ngomongin masalah kita. Ngomongin, tulis di status. Gak seneng sama orang ini diomongin di status. Loh untuk apa? Kekristenan itu semuanya tentang Tuhan. Saudara, kalau kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah kita, maka Dia akan memberikan jalan keluar. Yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang disediakan Allah bagi setiap kita yang percaya, bagi setiap kita yang memperkatakan firman Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Yes, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Jangan lagi kita memperkatakan masalah persoalan kita. Jadi tadi iman itu bukan formula, tetapi berbicara tentang roh. Jadi kalau kita semua di sini punya roh yang kuat, ketika ada orang yang sakit, ada orang yang punya masalah, masuk ke tempat ini, dia pasti akan dikuatkan. Amin. Jadi jangan sampai orang datang ke sini, tapi dia pulang tidak dapat apa-apa. Karena apa? Karena tidak ada iman di sini. Tapi saya percaya setiap kita yang hadir di sini memiliki roh iman yang sama.
yaitu iman Kristus, iman Allah sendiri, iman Yesus yang mau datang ke dalam dunia hanya untuk menebus setiap kita. Luar biasa, miliki iman. Perkatakan. Yang kedua, saya lanjutkan lagi. Jangan biarkan apa yang kita rasakan membuatmu itu meragukan apa yang Tuhan katakan. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kita lihat nih, masalah kita lihat, kayaknya nggak bisa. Pak, percaya, kamu sih bisa ngomong. Coba kamu di sini, alami sendiri. Lu bukan itu. Pada saat engkau mengalami persoalan permasalahan, itu saatnya engkau datang kepada Tuhan. Cari perkenanannya, cari hadiratnya. Ketika kita bertemu dengan pribadi yang sanggup menolong kita, maka apapun yang kita alami, dia sanggup memberi jalan keluar. Amin. Di tengah-tengah pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhir. Tapi kita hanya percaya saja, Tuhan, Engkaulah terangku, Engkaulah keselamatanku, Engkaulah yang sanggup menjaga aku, Engkau yang sanggup menjaga keluargaku. Amin. Saya percaya begini loh, kalau memang kita ada dalam masalah, kita sakit, kita dalam apapun Bapak Ibu Saudara, ketika kita jalin hubungan hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita, saya percaya engkau sakit, engkau sembuh. Apapun itu penyakitmu, kuasa Tuhan lebih besar daripada sakit penyakitmu. Kuasa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang kau alami. Jangan tawar hati. Tawar hati itu apa sih? Tawar hati itu yang tidak percaya. Apa iya ya? Iya, nek enggak. Nah itu tawar hati. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka apa? Kecillah kekuatanmu, tidak berdaya. Mengapa orang Kristen tidak berdaya? Karena dia tawar hati. Tawar hati itu enggak ada rasanya. Jadi jangan tawar hati, tetapi seperti Daud semakin menguatkan imannya kepada Tuhan. Seringkali kita ini suka dengar kata orang, betul ya? Walaupun firman ini saya katakan tetap percaya Tuhan, tapi ketika kita pulang, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tetap aja lihat persoalan kita. Ada 12 pengintai, berapa orang yang ngomong baik? Cuman 2, yang 10 ngomong tentang yang gak baik. Di sana ada bangsa enak, bangsa raksasa. Gak mungkin kita mengalahkan dia. Percuma, mulai. Walaupun Yosua dan Kaleb ngomong, jangan takut, sebab Tuhan akan beserta dengan kita. Allahnya sudah meninggalkan mereka, Allah kita beserta dengan kita. Tapi emang orang Israel itu kata kayak orang Jawa sekarang, angel, tutur. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ini angel apa? Percaya firman Tuhan. Halo, percaya firman Tuhan. Miliki roh iman. Makanya yang masuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan itu Yosua dan Kaleb. Karena dia memiliki roh yang berbeda. Roh Allah ada dalam diri dia. Dan saya percaya setiap kita hari ini dikuatkan. Karena roh Allah, saya berdoa roh Allah ada dalam diri kita. Sehingga kita tidak lagi, 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami akan diperbaharui dari hari ke hari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya, jauh apa? Lebih besar dari. Nah, bukankah ayat ini sering kita baca? Halo?
tapi nggak diperkatakan. Mulai sekarang perkatakan firman Tuhan. Aku tidak akan lagi melihat apa yang kelihatan. Tapi aku percaya bahwa Tuhan melalui penderitaan yang ringan ini akan membawaku kepada kemuliaan yang lebih besar yang sudah disediakan bagi setiap yang percaya. Yang kedua, dalam Mazmur 27 ayat 4 tadi, di situ dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban syukur dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara, yang kedua adalah kita harus tinggal di dalam kemahnya. Artinya apa? Kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Setelah kita memperkatakan firman, iman itu timbul. Iman itu tidak berbicara pada apa yang kita percaya, tetapi iman itu tentang siapa yang kita percaya. Maka langkah kedua, bangun hubungan dengan Tuhan. Tinggal di dalam kemahnya. Daud ketika dia dalam kesesakan, dia mencari Tuhan dan Tuhan melepaskannya. Kenapa Yakub di situ saya berikan contoh dalam Kejadian 25 ayat 27. Kejadian 25 ayat 27 di situ dikatakan, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang. Yang apa? Suka tinggal di kemah. Dalam bahasa asingnya, kemah di sini sebagai tabernakel. Artinya itu hadirat Tuhan, Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Saudara lihat perbedaan Esau dan Yakub. Yakub orangnya tenang. Karena saya percaya gini, dengan tinggal tenang dan bertobat, disitulah letak kekuatan kita. Jadi kita ini tidak bingung kesana kemari, merono merene, riwa riwih, wira wiri. Tapi kita mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Tenang, ada masalah apapun kita tenang. Karena kita tahu yang di belakang kita, Yesus yang dia akan berjalan di depan kita. Untuk meratakan setiap gunung-gunung persoalan kita. Dan menutup setiap lembah-lembah, ketakutan, kebimbangan, kecemasan, keputusasaan kita. Dia Tuhan yang berjanji dia akan melakukan. Kenapa Yakub berkenan di hadapan Tuhan, bukan Esau? Karena Yakub suka tinggal di kemah. Jangan sampai kita ini udah bertahun-tahun tinggal dalam kemah, tapi kita tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Kita tidak pernah alami Tuhan. Kemarin saya berbicara pada anak-anak muda. Jangan sampai kita ini seperti Eutikus. Tahu Eutikus? Eutikus, dia ada dalam rombongan para rasul-rasul. Ketika rasul-rasul berbicara, saudara, dia ada. Tetapi apa dikatakan? Dia memilih menyendiri. Iki termasuk wong yang angel tuturane. Saudara duduk di atas. Sopan gak kira-kira? Ya enggak, ada orang bicara dia duduk di dekat jendela. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kadang kita ada di tempat ini. Tapi roh kita tertidur. Kadang kita ada di tempat ini. Kadang mungkin kita justru melayani. Tapi bisa roh kita tertidur. Firman diberitakan tapi nggak ditangkap. Justru yang didengar angin sepoi-sepoi dari luar. Hati-hati. Jangan sampai kita
mendengar rupa-rupa angin pengajaran, kita nggak tahu. Kita tertidur dan kita jatuh. Jatuh kalau dari sini sih enak. Itu dari lantai 3 katanya. Langsung dia apa? Dia mati. Tapi Paulus berdoa dan dia hidup. Jadi jangan sampai kita ini tidur di gereja. Coba lihat kiri kananmu, ada yang tidur enggak? Halo? Betul ya? Jadi bukan aktivitas, tetapi apa di situ? Tetapi hubungan. Kita lebih prioritaskan hubungan, bukan sekedar aktivitas. Rajin kelihatannya. Tapi sesungguhnya engkau melupakan prioritas yang sesungguhnya. Engkau tidak pernah membangun hubunganmu. Tadi wakil gembala mengatakan bahwa kekristenan itu berbicara tentang hubungan pribadi. Amin. Personal devotion. Berbicara tentang itu. Saudara, kita ada di tempat ini bersama-sama. Tapi yang pada saat kita alami masalah, alami persoalan, itu berbicara tentang diri kita sendiri, amin. Itu sebabnya kalau kita tidak kuat, dasar firman kita tidak kuat, kita akan mudah kalah. Sebab itu mari kuatkan iman kita. Tinggal dalam kemah. Lebih baik 1 hari berada di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena Daud menyadari ketika dia bangun hubungan personal devotion dengan Tuhan, maka kita tidak saja akan menerima dia seutuhnya, tapi kita juga akan terima janji-janji Tuhan. Kita terima apa yang dia janjikan bagi setiap kita. Nangkep sesuatu Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Karena iblis berusaha membuat kita takut dan khawatir untuk menghancurkan alasan Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk mengucap syukur dan menyembah Dia. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam setiap kita yang tidak waspada. Dalam hadirat Tuhan, ketika kita alami hadirat Tuhan, itu berarti kesempatan kita untuk melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Kesempatan orang lain akan melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu akan mendatangkan mujizat dan berkat Tuhan. Bahkan dikatakan di situ dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dan 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Kasih Tuhan lebih dari cukup bagi hidup kita. Bagian kita untuk memanfaatkan kasih, supaya kasihnya semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Yang terakhir, mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun juga. Shalom Bapak Ibu Jemaat di SCM yang kami kasihi, September adalah bulan misi. Berbahagia sekali kami mengajak Bapak Ibu terus bergerak menyampaikan pesan agung, amanat agung, memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang kita temui. Bagaimana cara kita meningkatkan iman dan imun kita? Yaitu dengan memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Tetap hidup dalam ketaatan, tetap hidup seturut firman Tuhan, sertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tetap menjaga protokol rohani, tetap menjaga protokol kesehatan, bergairah, antusias, semangat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Salam misi, Api yang bergerak. Sekali lagi terima kasih untuk kesetiaan dan ketekunan Bapak Ibu Saudara. Dalam segala keadaan iman kita sedang diuji. Dan biarlah Tuhan menemukan setiap kita adalah pelayan-pelayan, adalah murid-murid Kristus yang sejati, yang melakukan firman dalam hidup kita, mendengarkan firman untuk melakukannya. Tidak cuma mendengarkan firman untuk memilih-milih, tapi mendengarkan firman untuk melakukannya. Dan melakukan adalah bukti
bahwa saudara adalah pendengar-pendengar firman yang baik. Mari buka kedua belah tangan saudara, buka hati saudara di hadapan Tuhan. Berkati setiap jemaatmu, berkati setiap hamba-hambamu, berkati setiap kepala-kepala rumah tangga, setiap istri, setiap ibu, setiap ayah, setiap anak-anak yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka. Amin. Kiranya Tuhan terus berjalan di depan mereka. Kiranya terus Tuhan boleh melihat kehidupan mereka adalah kehidupan yang menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Melakukan firman dalam setiap kehidupan mereka. Dan mereka akan disebut orang-orang yang berbahagia. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk peringatanmu. Terima kasih untuk firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami butuh Tuhan. Amin. Kami butuh firman Tuhan. Amin. Kami butuh makanan rohani. Ya. Untuk terus membuat manusia batiniah kami bertumbuh menuju kepada keserupaan Kristus. Berdoa secara khusus bagi bangsa Indonesia. Mari doakan bangsa Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Mari lepaskan berkat, perkatakan berkat bagi Indonesia. Dari timur sampai barat, utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Kau memberkati bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan, dengan roh pertobatan. Tuhan, berikan bangsa ini ya Bapa, roh pengenalan akan Allah. Tuhan, di mana-mana, di jalan-jalan, di kota-kota, Tuhan, di desa-desa, di kantor-kantor pemerintah, di kantor-kantor swasta. Tuhan, biarlah Tuhan transformasi, roh pengenalan akan Tuhan itu dinyatakan atas bangsa ini ya Tuhan. Pertobatan besar-besaran kami akan lihat, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biarlah setiap gereja Tuhan, setiap anak-anak-Mu boleh bangkit dan menjadi terang, menjadi bangkit dan menjadi pelaku firman dalam hidup mereka. Sehingga kehidupan mereka memancarkan kasih Kristus. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar mereka boleh melihat Kristus bersinar dengan terang. Melalui perkataan mereka, melalui perbuatan mereka, melalui apa yang mereka lakukan ya Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berdoa bagi gereja di tempat ini. Bersyukur untuk renovasi yang sedang dilakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang melakukannya. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Berkati keluarga almarhum Bapak Irianto, Tuhan, dan seluruh anak dan cucunya ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Memberkati Bapak Gembala Senior, memberkati seluruh staf Gembala, Diaken, Diakones. Dengan kesehatan dan hikmat datang daripada Tuhan. Supaya setiap kami boleh ditemukan menjadi teman-teman seperjalanan, bergandengan tangan. Kami tidak sempurna, tapi kami berjalan menuju kepada kesempurnaan. Kami memang belum sampai, kami memang belum berakhir perjalanan kami, tapi kami tahu pada saatnya nanti kami semua akan ditemukan menjadi orang-orang yang tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni pikiran kami yang kotor. Ampuni perkataan kami yang sia-sia. Ampuni tindakan kami yang bahkan menyakiti orang-orang yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Biarnya berkat-Mu dinyatakan penuh sempurna atas setiap hidup kami. Mari angkat kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, ketika engkau keluar, ketika engkau ada dalam perjalanan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Bahkan apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari yang percaya bersama-sama katakan Amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita.